Welcome to Si Podcast, seputar informasi pendidikan with Gustavian. Nah, ketemu lagi nih dengan saya James Michael Prajugo dan saya Matthew, pertama kali menjadi host. Nah, kali ini kami akan membawakan tema dengan judul kenakalan remaja. Itu ada banyak tren tentang kenakalan remaja seperti vandalisme, narkotika, dan bully. Nah, itu alasan kita mengapa kok mengambil tema ini. Dan kali ini kami membawakan satu narasumber yang merupakan ibu guru di sekolah SMP AC ini. Silakan perkenalkan diri, Bu Friska. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Priska Nawang. Saya salah satu guru BK di SMPK Angelus Kustos. Oke, mari kita masuk langsung ke pertanyaan yang pertama. Kamu tahu nggak sih, Matt, apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh anak-anak yang sebelum dewasa itu melawan norma. Oke, jadi menurut ibu, apa itu definisinya kenakalan remaja? Oke, tadi sudah dimulai dari Matthew yang mengatakan bahwa ada suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Jadi kenakalan remaja itu adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar aturan di dalam masyarakat dan itu dilakukan oleh para remaja dalam arti yang belum cukup dewasa. Itu kalau menurut saya, James. Kalau saya boleh tahu nih Bu, orang bisa dikatakan dewasa itu saat kapan? Apakah menurut umur ataukah menurut kelakuan atau sikap? Oke, kalau menanyakan tentang dewasa, ya tadi bisa dibilang tentang bagaimana dia bertingkah laku. Karena kalau secara umur itu bagi saya tidak menjamin bahwa dia bisa dikatakan dewasa ataupun tidak. Jadi umur 21 bisa dikatakan juga belum dewasa, tergantung bagaimana tingkah lakunya yang dilakukan. Demikian. Gimana Matthew? Mengapa peredaran narkotika itu dilarang, Bu? Peredaran narkotika dilarang? Iya. Karena sudah melanggar peraturan, apalagi kriminalitas ya, masuk dalam kategori kriminalitas gitu. Jadi itu sangat-sangat ya namanya kenakalan remaja yang mengarah kepada kriminalitas ya. Oke, jadi saya akan bertanya tentang pertanyaan kedua Bu. Kira-kira ibu tahu nggak contoh-contoh kenakalan remaja yang paling baru-baru ini terjadi gitu? Kenakalan remaja contohnya itu ya kalau di sekolah ya membolos biasanya, terus bisa tadi dikatakan oleh Matthew bullying juga termasuk. Terus kalau yang mengarah ke kriminal bisa perkelahian, tawuran ataupun narkoba, terus juga bisa free sex dan yang lainnya gitu. Itu contoh-contohnya. Oke. Menurut Ibu itu faktor kenakalan remaja itu apa, Bu? Faktor-faktor kenakalan remaja. Oke. Faktor kenakalan remaja biasanya dimulai dari remaja itu sendiri. Remaja adalah usia di mana masih labil. Usia-usia 13 tahun lah sampai 17 tahun dan biasanya adalah usia ingin coba-coba, eksperimen. Jadi dia mudah sekali terpengaruh oleh orang ataupun teman sebayanya. Terus juga bisa karena faktor keluarga juga, terus juga karena kontrol diri dan juga pergaulan di dalam remaja, demikian. Jadi apakah kenakalan itu hanya terjadi di kalangan remaja yang atau bisa juga terjadi di dewasa gitu, bisa atau enggak? Kalau kenakalan setiap fase pasti ada kenakalan, tinggal bagaimana dia mengikuti ataupun menyikapinya. Jadi setiap fase umur pasti ada kenakalan-kenakalan yang mungkin bisa terjadi. Tapi biasanya kenakalan itu dimulai dari remaja. Karena remaja dimulai dengan coba-coba, bereksperimen gitu. Jadinya
ya mau nggak mau dia pasti mudah sekali tergoda lah bahasanya gitu. Berarti bisa dikatakan apakah kenakalan remaja itu adalah kenakalan yang paling apa ya, paling parah atau paling fatal daripada fase-fase lainnya? Sebenarnya bukan paling parah. Kalau kenakalan remaja itu lebih kepada proses awalnya. Kalau misalnya sudah parah itu ya tadi kenakalan yang sudah sampai ke kriminal itu sudah beda lagi ya, sudah fase dimana dia mungkin sudah terlalu bebas dalam arti melakukan hal seperti itu, sudah terbiasa. Tetapi kalau kenakalan remaja ya bisa kalau dianggap biasa ya enggak juga ya, tetapi ya tadi karena faktor-faktor pendukungnya yang membuat dia bisa sampai terjerumus seperti itu. Jadi tergantung bagaimana dia bergaul dengan siapa, lingkungannya seperti apa, itu yang bisa mempengaruhi namanya kenakalan remaja. Jadi kalau pergaulannya oke, ya dia pasti akan otomatis oke. Kalau enggak, ya bisa terjerumus tadi godaan-godaan tadi itu. Kalau menurut Ibu itu seberapa bahaya itu kenakalan remaja? Seberapa bahaya? Tadi pasti sangat berbahaya ya. Dari yang tadi apa, yang hanya dilakukan sekali dua kali, akhirnya oh dibiarkan saja, akhirnya jadi apa namanya kepingin terus gitu loh. Jadi kepingin terus, akhirnya kok segini enak ya. Nah lama-lama dia jadi kebiasaan. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya bisa menjadi kriminalitas. Nah itu yang kadang-kadang kita harus hindarkan. Dalam arti remaja juga harus tahu konsekuensinya seperti apa sih kalau sampai kok kriminal seperti itu. Jadi lebih baik dari awal diberikan edukasi yang baik supaya tidak merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Gitu. Oke. Apakah gimana menurut Ibu cara untuk mengedukasi gitu? Cara mengedukasi? Ya, teman-teman. Cara kita. mengedukasi teman-teman yang Di sekitar nakal kita. ini Ya. di sekitar kita. Oke, kalau saya boleh tanya dulu, James punya nggak teman-teman yang misalnya contoh seperti tadi itu? Punya sih Bu, punya. Punya, oke. Oke, kalau misalnya dari saya untuk teman-teman yang misalnya James punya sebayaan melakukan kenakalan remaja seperti itu, jauh lebih baik kalau misalnya ya diingatkan yang pertama kali. Pastinya harus diingatkan, terus juga diberitahu bahwa konsekuensinya itu adalah seperti ini. Harus bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Jangan lupa remaja harus tahu setiap dia bertindak harus dipikirkan dulu akibatnya. Karena kadang-kadang kan remaja langsung berbuat dulu ya tanpa berpikir ya. Betul enggak? Betul. Ya, nah itu dia. Jadi ya tadi remaja kadang-kadang nggak mikirkan akibat akhirnya dia melakukan hal tersebut. Gitu. Misal kalau kayak ada temen nih kalau pas diberitahu itu kadang nggak mau berubah gitu Bu, gimana Bu? Nah, kalau misalnya teman nggak berubah, ya kembali lagi kepada dirinya sendiri tadi itu ya. Tapi kan niat baik kita untuk memberitahu dia, menasehati dia, itu kan sudah menjadi poin yang penting. Nah, untuk berubah ataupun tidak, itu namanya proses. Yang merubah seseorang itu kan tidak mungkin langsung membalikkan telapak tangan seperti ini kan tidak. Namanya juga orang ya, bukan seperti barang yang bisa langsung diperbaiki, langsung selesai kan nggak seperti itu. Jadi memperbaiki seorang kalau dia diingatkan sekali nggak belum memahami ya diingatkan lagi demikian. Kalau menurut Ibu itu apa ciri-ciri remaja yang nakal itu apa ya Bu? Aduh, ciri-ciri remaja yang nakal. Oke. Ciri-ciri remaja yang nakal biasanya yang pertama tidak disiplin. Nah, itu yang paling mudah dilihat. Tidak disiplin berarti kan suka melanggar. Habis itu karena tidak disiplin, dia kurang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri sehingga bisa merugikan orang lain. Terus yang ketiga, ciri-cirinya ya tadi bertindak tanpa memikirkan dulu akibatnya. Itu yang saya tahu mengenai ciri-cirinya, kurang lebih seperti itu, James dan juga Matthew. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan solusinya untuk meminimalisir kenakalan remaja yang ada di Indonesia itu gimana? Untuk meminimalisir, pertama kita harus masuk kepada lingkungan yang paling terdekat dulu ya. Kalau misalnya kayak Indonesia, kalau dari terdekatnya belum bisa
belum bisa terobati, berarti kan nggak bisa memperbaiki Indonesia. Jadi solusi yang terdekat adalah bagaimana ada komunikasi dan juga koordinasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Karena sekolah itu hanya mendampingi putra-putri ataupun siswa-siswi dari pagi jam 7 sampai jam 2. Selebihnya itu perlu pengawasan ataupun kontrol dari orang tua. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi orang tua di sini juga ikut mengambil peran bagaimana dia memberikan perhatian, pengawasan kepada anak-anaknya. Kalau misalnya dari keluarga yang broken home, ya berarti bagaimana komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak supaya tidak terjadi kenakalan. Karena di fase-fase remaja seperti ini, itu ya tadi banyak sekali godaan kalau dia tidak ada kontrol diri dan juga pengawasan. Dan kalau dari siswanya sendiri ya dia perlu memiliki kepercayaan diri yang baik. Kalau dia merasa pede, dia merasa bahwa saya bisa tanpa orang lain, dalam arti bukannya mandiri yang seperti apa, tetapi dia bisa mengatakan tidak jika diajak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Gitu. Dia berani mengatakan tidak. Jadi tidak takut untuk dimusuhi oleh teman-teman. Karena kadang-kadang remaja kalau misalnya saya seperti ini ya, nanti saya tidak ikut dalam circle-nya dia, saya dimusuhi. Nah biasanya ada ketakutan seperti itu bagi anak-anak remaja. Nah itu yang harusnya dia bisa punya kontrol diri. Berarti ya saya tidak, saya memilih ini, saya tahu konsekuensinya, saya bisa lebih fokus kepada hal yang lainnya gitu. Nah, ini kan bukan pastinya kenakalan remaja ini kan juga berpengaruh karena lingkungan sekitarnya. Iya, betul. Sama apalagi kalau kayak teman atau sahabat yang dekat gitu ya. Nah, misal kalau kita udah milih teman yang salah, terus sahabat yang salah gitu Bu. Kalau caranya gimana agar kita bisa keluar dari pertemanan itu dan kita bisa kembali berbuat yang positif, dan bagaimana caranya untuk mencegah dulu sebelum kita terjerumus ke dalam pertemanan atau circle yang seperti itu. Nah, kalau misalnya mencegah ya berarti tadi harus tahu memilah mana yang teman yang baik, mana yang mengajak ke sana. Itu yang pertama, memilah, menyeleksi. Kalau kamu bisa menyeleksi, berarti kamu bisa menemukan mana yang baik untuk saya maupun tidak. Jika sudah terjerumus, ya berarti mau tidak mau kamu langsung angkat kaki dari circle tersebut. Konsekuensinya ya pasti pertama dimusuhi. Itu pasti yang pertama. Pasti banyak gonjang-ganjing, iya itu yang harus dilalui. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, itu kerikil yang harus dilalui. Nggak ada yang namanya kesuksesan tiba-tiba langsung seperti itu kan tidak ada. Jadi ya kamu harus mantapkan hati bahwa saya ingin pindah nih dari lingkungan yang ini supaya bisa saya berhasil. Dan itu ada keberanian, harus ada keberanian. Kalau kamu nggak berani, nggak pede, ya sudah selama itu kamu akan terpengaruh di situ. Gitu. Menurut Ibu kapan usia dominan kenakalan remaja terjadi kepada remaja? Usia dominan, oke kembali tadi saya sudah menjelaskan bahwa usia dominan dimulai dari masa remaja, ya sekitar 13 sampai 17 tahun Matthew gitu. Itu usia remaja, di mana tadi usia pubertas, masa-masa untuk mencari jati dirinya dia. Jadi untuk pertanyaan terakhir dan untuk menutup podcast kali ini, Iya, baik. Apa pesan Ibu untuk anak-anak Andalus Kustos mengenai kenakalan remaja yang mungkin terjadi di sekitar sekolah atau di lingkungan rumah? Oke, pesan saya adalah yang pertama, hindari pergaulan yang membuat kamu menjadi ke arah yang negatif. Pilihlah teman yang membawa kamu ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kamu berkumpul dengan teman yang misalnya suka mengerjakan tugas terus, ya berarti kamu akan menjadi orang seperti itu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan teman yang misalnya suka ribut, berarti kamu akan menjadi orang seperti itu secara sadar ataupun tidak. Jadi bagaimana kamu pintar-pintar mencari teman. Gitu. Dan jangan pernah takut untuk mengatakan tidak terhadap setiap godaan yang mungkin membawa kamu ke arah yang negatif. Saya yakin bahwa kamu pasti bisa, dan jangan lupa semuanya harus dilandasi dengan doa.
Jangan lupa bahwa ya doa itu adalah sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang membuat kamu menjadi kuat untuk menghadapi segala rintangan apapun. Dan jangan lupa komunikasilah kepada orang tua supaya orang tua juga ikut mengawasi perkembangan dirimu. Gitu James. Jadi sekian dari kami tentang kenakalan remaja ini. Sekian dan terima kasih. Bye. Bye. Makasih. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi.